Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita membahas mengenai seni patung. Nah, seni patung ini masuk ke dalam bab 2. Siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian patung, kemudian mendeskripsikan fungsi-fungsi patung, mengklarifikasikan jenis-jenis patung berdasarkan bentuk patung, kemudian mendeskripsikan berbagai macam bahan dan media dalam berkarya seni patung, kemudian mendeskripsikan teknik-teknik karya seni patung, yang terakhir berkarya seni patung dari salah satu teknik dengan bahan yang ada di sekitar. Nah, ini harapan Bapak kepada kalian ketika kalian sudah menguasai bab mengenai seni patung ini. Kita lanjut. Ini nanti kita skip dulu. Ini tugas kalian nanti setelah pembahasan mengenai pengertian dan fungsi patung. Ya, patung diartikan juga sebagai plastic art atau seni plastik karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan. Keindahan itu bisa disebut juga sebagai estetik. Tidak terbatas pada bentuk manusia, tetapi lebih luas lagi, yang meniru bentuk apapun dapat disebut seni patung. Patung bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume, artinya bisa dilihat dari berbagai arah. Nah, ini beberapa pendapat mengenai seni patung. Bapak bacakan salah satunya adalah oleh Suenarso dan Sueroto ya. Seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. Satu lagi, menurut Kamus Besar Indonesia, patung adalah benda tiruan bentuk manusia atau hewan yang cara pembuatannya dengan dipahat. Di Indonesia, sejak zaman prasejarah, hampir setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi pembuatan karya seni patung. Seperti suku Asmat di Papua terkenal dengan patung primitif. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, di Jawa dan Bali banyak sekali ditemukan hasil karya seni patung, terutama di candi Hindu dan Buddha yang bercorak tradisional. Nah, ini juga sering kalian lihat mungkin di pinggir jalan atau misalnya kalian ke taman mini, kalian bisa melihat patung-patung. Secara umum, berdasarkan pembuatannya, patung ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah patung sebagai fungsi personal. Karya seni patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau pribadi, sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi, termasuk tujuan religi, sarana peribadahan, ya. Patung pada zaman dahulu dibuat untuk kepentingan keagamaan pada zaman Hindu dan Buddha. Patung dibuat untuk menghormati dewa atau untuk mengenang orang-orang yang diagungkan. Ini kalian bisa lihat di candi-candi, ya. Nah, yang kedua, patung sebagai fungsi sosial. Patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Nah, ini bisa kalian lihat di Lubang Buaya atau di daerah kota. Itu banyak sekali monumen-monumen. Kemudian yang ketiga adalah patung sebagai fungsi fisik. Patung bernilai estetik, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk kenikmatan keindahannya sendiri. Patung-patung yang dibuat sengaja untuk menghias sebuah taman sebagai dekorasi di sebuah gedung. Ini biasanya kalian bisa lihat di
taman-taman atau di pinggir jalan juga ada, ya. Nah, sampai situ saja dulu pembahasannya. Kalian bisa langsung mengerjakan latihan yang ada di atas ini, ya. Nah, dari gambar-gambar ini kalian diminta untuk menjelaskan, dan apakah kalian pernah melihatnya langsung atau melalui televisi, kemudian mengetahui bahan patungnya. Jika kalian lihat itu terbuat dari apa? Dari batu, perunggu, besi, atau tanah liat, ya. Nah, patung itu memiliki sejarah atau enggak? Fungsinya untuk apa? Gitu, ya. Kemudian deskripsi secara singkat tentang patungnya. Kalian bisa menjelaskan mengenai fungsi dari patung itu sendiri, ya. Kerjakan 1-6 karena di situ ada 6 gambar. Oke, sekian.